Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di video pembelajaran matematika peminatan kelas 12 MIPA semester genap tahun pelajaran 2020-2021, masih dengan saya Isma Fitriani. Kali ini kita akan membahas tentang distribusi binomial. Kompetensi dasar masih sama, adalah menjelaskan dan menentukan distribusi peluang binomial berkaitan dengan fungsi peluang binomial. Apa itu distribusi binomial? Mungkin di kehidupan sehari-hari kita pernah mengalami peristiwa atau kejadian yang hanya memiliki dua hasil yang mungkin. Apa saja? Misal kita berjualan. Hasil yang mungkin adalah untung atau rugi. Ada dua. Atau ketika kita ujian, hasil yang mungkin adalah lulus atau tidak lulus. Atau misal kita menantikan kelahiran, hasil yang mungkin adalah lahir anak laki-laki atau lahir anak perempuan. Atau kita mengambil sebuah bola dari kantong yang berisi bola merah dan bola putih, maka hasil yang mungkin adalah terambil bola merah atau terambil bola putih. Ini contoh dari kejadian yang hasilnya dua kemungkinannya. Dari kehidupan sehari-hari tadi, sebetulnya dalam suatu percobaan acak juga ada yang hanya memiliki dua hasil yang mungkin. Misalnya, pada percobaan pelambungan sekeping uang logam, maka hasil adalah hanya ada dua kemungkinan, yaitu muncul sisi angka atau muncul sisi gambar. Ada dua kemungkinan. Nah, percobaan acak yang hanya memiliki dua hasil yang mungkin ini disebut percobaan Bernoulli, penemu ya. Nah, percobaan Bernoulli yang diulang sebanyak n kali disebut percobaan binomial. Sedangkan variabel acak yang nilai-nilainya ditentukan oleh hasil percobaan binomial disebut variabel acak binomial. Ingat kembali, variabel acak sudah kita bahas di video sebelumnya. Percobaan binomial mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Pertama, percobaan dilakukan secara berulang-ulang sebanyak n kali dengan n bilangan bulat positif. Yang kedua, setiap percobaan memiliki dua macam kejadian yang berkomplement. Berkomplement itu saling bertolak belakang, ya tidak, gitu ya. Yaitu kejadian yang diharapkan atau sukses dan kejadian yang tidak diharapkan atau gagal. Misalnya apa? Baik, cacat, naik, turun, hidup, mati, dan seterusnya. Yang ketiga, peluang setiap kejadian tetap dalam setiap percobaan dan jumlah peluang kedua kejadian sama dengan 1. Misal ada peluang sukses, itu P. Peluang gagal, Q. Maka P ditambah Q itu harus 1. Dan keempat, setiap percobaan bebas satu sama lain. Artinya hasil percobaan yang satu tidak mempengaruhi hasil percobaan yang lain. Untuk menentukan fungsi distribusi binomial ini adalah peluang ya. Peluang X kejadian yang diharapkan dari N percobaan binomial. Jadi jumlah kejadiannya atau banyak kejadiannya adalah X ya. Kemudian banyaknya percobaan adalah N. Maka rumusnya kalian bisa gunakan Fx ya, peluang ini akan sama dengan P dalam kurung X titik koma N titik koma P. Dengan cara mencarinya adalah kombinasi dari N diambil X dikalikan dengan P dipangkatkan X dikalikan Q dipangkatkan N dikurangi X. Apa penjelasannya? Apa itu C NX? Seperti itu penulisannya. Ini adalah rumus kombinasi ya. Nah, ini disebut koefisien binomial. Jadi hasilnya nanti berupa koefisien. X adalah banyak kejadian yang diharapkan. Misalnya X-nya 0, 1, 2, jadi dia bilangan bulat, sampaikan ya. Kemudian P adalah peluangnya, peluang kejadian yang diharapkan. Peluang kejadian X tadi ya, X tadi berapa, itu P-nya, peluangnya. Sedangkan Q adalah peluang kejadian yang tidak diharapkan atau komplement dari P. Kalian bisa mencari Q ini dengan cara 1 dikurangi P. Karena jumlah peluang P dan Q ini 1. Nah, bagaimana untuk fungsi
peluang binomial kumulatifnya. F besar ya, kalau kita tuliskan dia adalah F besar, FT ya tulisannya. Dia akan sama dengan peluang kumulatif penjumlahan untuk kurang dari sama dengan T. Kalian bisa mencarinya dengan sigma. Sigma mulai dari 0 sampai T, rumusnya yang tadi masih sama. Ya, artinya kalian menjumlahkan mulai dari X-nya 0, kalian substitusikan ke rumus ya. N-nya berapa, T-nya berapa, mulai dari 0 sampai terakhir yaitu T, X-nya ya. Jadi mulai dari 0 sampai T. Jumlahkan semuanya. Contoh pertama, suatu kelas terdiri atas 18 siswa perempuan dan 12 siswa laki-laki. Apabila dipilih 8 siswa secara acak, tentukan A. Peluang terpilih 5 siswa laki-laki. B. Peluang terpilih paling banyak 6 siswa laki-laki. C. Peluang terpilih 3 sampai dengan 7 siswa laki-laki. Kita akan bahas. Penyelesaian untuk contoh pertama, kita catat dulu kejadian yang diharapkannya apa. Kejadian yang diharapkan adalah terpilih siswa laki-laki. Ya. Dari semua pertanyaan, harapannya adalah terpilih siswa laki-laki. Kemudian akan dipilih 8 siswa ya, 8 siswa secara acak, ini berarti banyaknya percobaan. N-nya ya, kita catat N-nya adalah 8. Kemudian kita hitung peluang terpilih siswa laki-laki, misalnya P ya. Misal kita akan mengambil satu laki-laki dari semuanya, berapa peluangnya? Berarti banyaknya laki-laki dibagi dengan banyak orang ya, banyak siswa laki-laki adalah 12 ya, 12 dibagi 30, hasilnya adalah 0,4 ya. Kemudian kita hitung juga berapa peluang terpilih siswa perempuan ya, walaupun tidak ditanyakan, tapi ini akan ada di rumus ya. Misal kita beri nama ini Ki, perempuan di sana ada 18 ya, berarti 18 per 30, ini hasilnya adalah 0,6. Atau Ki ini kalian bisa mencarinya dengan 1 dikurangi P ya, itu juga sama, 1 dikurangi 0,4 hasilnya 0,6. Bisa ya dengan cara seperti ini. Nah, bagaimana cara mencari peluang terpilih siswa laki-laki, 5 siswa laki-laki? Ini adalah F5 ya, F5, F kecil ya peluang. Nah, rumus yang kita gunakan adalah Fx seperti ini. Maka X-nya artinya 5 ya, kita ganti 5. Jadi X-nya 5, ini sudah kita ganti X-nya sesuai rumus. N-nya tadi 8 ya, kemudian P-nya tadi 0,4. Sesuai rumus berarti kita ubah menjadi kombinasi 8 diambil 5 dikali P-nya 0,4, pangkatkan X 5 ya. Ini Q-nya tadi kita sudah hitung juga 0,6, 8 kurangi 5 ini N dikurangi X. Selanjutnya kita cari. Bagaimana cara mencarinya? Ini lumayan rumit ya, harus menggunakan kalkulator. Tapi kita punya bantuan tabel, ini ada di halaman 171 ya di buku. Tabel distribusi binomial. Kalian bisa mencari untuk nilai N-nya 8, kita lihat di tabel. Ini sudah di crop ya tabelnya. Jadi kalian lihat di bagian kolom N, ini N, cari nilainya 8, ini 8. Kemudian X-nya tadi 5, ini kolom X, kalian cari yang nilainya 5. Setelah itu, cari nilai peluangnya ya. P-nya ini kolom P-nya ya adalah 0,4. Jadi kalian cari di sini mana luruskan dengan 0,4. Ternyata dia di bagian ini. Ya, ini luruskan. Ini ya. Jadi dia hasilnya adalah 0,1239. 0,1239. Ini adalah nilai peluang ya, peluang terpilih 5 siswa laki-laki atau F5. Nah, sekarang kita akan mencari berapa peluang terpilih paling banyak 6 siswa laki-laki. Paling banyak berarti tidak boleh lebih dari 6 atau kurang dari sama dengan 6. Seperti ini ya. Peluang X kurang dari sama dengan 6. Ini kita gunakan rumus untuk kumulatif ya, sigma ya. Sigma mulai dari X-nya 0 sampai 6.
Kita masukkan rumus ya, ini adalah N, ini X-nya, karena kita akan substitusikan satu persatu, jadi biarkan saja X, ini P-nya, pangkat X, ini Q-nya, ini N dikurangi X ya, kita sudah substitusikan semua ke rumus. Nah, kita akan mencari, nah sebetulnya ini kan kalian harus mengganti X-nya mulai dari 0 ya, 1 sampai 6. Berapa hasilnya gitu ya. Nah ini ada bantuan juga untuk distribusi kumulatifnya. Untuk binomial kumulatif kalian bisa dilihat di tabel halaman 172 di buku ya. Ini sudah di crop bagian sesuai dengan yang akan kita cari. Jadi caranya kalian cari sesuai dengan kolomnya. Pertama kita butuh N-nya 8, ini sudah ada. Kemudian X-nya sesuaikan, X-nya 6 ya, ini kita mencari sampai X-nya 6. Kemudian cari P-nya 0,4. Kalian luruskan dengan 0,4, ini 0,4, luruskan dia ada di mana ya, ini ya, hasilnya adalah 0,9915, 0,9915. Itu adalah peluang terpilih paling banyak 6 siswa laki-laki ya, atau kumulatif. Yang C, kita akan menghitung peluang terpilih 3 sampai 7 ya. Kalau kita tuliskan notasi berarti P dalam kurung 3 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 7. Ya, artinya si X-nya mulai dari 3 sampai 7. Peluang kumulatif seperti ini kalian bisa cari dengan PX kurang dari sama dengan 7 ya, dikurangi PX kurang dari sama dengan 3. Dia akan sama hasilnya. Sehingga ini kumulatif 0 sampai 7 ya sigmanya. Begitu. Sedangkan untuk yang ini sigmanya 0 sampai 3. Berarti kalian mencari di tabel sebanyak 2 kali ya. Untuk sigma yang pertama kalian cari sesuaikan, N-nya adalah 8. Ya, ini sudah ada di sini 8. Kemudian X-nya sesuaikan karena di sini kita sampai 7. X-nya 7 ya. Kita cari sampai 7, ini di bawah. Kemudian P-nya adalah 0,4. Luruskan dengan 0,4. Ini 0,4. Kita luruskan, hasilnya adalah ini. Ya, 0,993. 0,9993. Dikurangi dengan, sekarang kita cari untuk sigma 0 sampai 3-nya. 8 masih sama ya, N-nya 8. X-nya berapa? 3 ya. Ini X-nya. P-nya masih sama, 0,4. Ya, hasilnya 0,5941. 0,5941 ya. Tinggal hitung, maka hasilnya 0,4052. Oke, ini. Contoh yang kedua, 2 buah dadu dilambungkan bersama-sama sebanyak 80 kali. 2 buah dadu ya. Tentukan A, peluang muncul mata dadu berjumlah 6 sebanyak 12 kali. B, peluang muncul pasangan mata dadu berjumlah 6 paling sedikit 10 kali. C, peluang muncul pasangan mata dadu berjumlah 6 sebanyak 8 sampai 20 kali. Jadi sebetulnya pertanyaan di sini seputar muncul pasangan mata dadu berjumlah 6 ya. Semua pertanyaannya sama. Oke, penyelesaiannya pertama kita catat dulu kejadian yang diharapkannya apa. Kejadian yang diharapkan adalah muncul mata dadu berjumlah 6 tadi ya. Pertanyaan di bagian A sampai C, dia inginnya berjumlah 6 ya. Kemudian dilambungkannya 80 kali ya 2 dadu ini, berarti itu N-nya. Banyaknya percobaan, itu 8. Kemudian banyak anggota ruang sampel percobaan pelambungan 2 buah dadu. 2 buah dadu berarti ruang sampelnya adalah 36 ya. Nih. Kemudian K-nya kejadiannya tadi jumlah pasangannya adalah 6. Apa saja berarti kemungkinannya, misal kita beri nama K ya kejadian ini 15 yaitu jumlahnya 6, 24, 33, 42, 51 ya. Semuanya jumlahnya 6. Ada berapa K ini? Ada 5 pasang ya, sehingga NK adalah
5. Ingat ya, N-nya 80, NS 36, NK 5. Ini bekal untuk menghitung apa yang ditanyakan. Yang pertama, peluang muncul mata dadu berjumlah 6 sebanyak 12 kali, artinya kita mencari 12 kali ini ya, 12 kali berarti F12. Sama dengan F kecil ya, ini peluang. Sama dengan P dalam kurung, di sini kalian tuliskan kejadiannya ya, kejadiannya adalah 12. Kemudian kalian tuliskan di sini banyak percobaannya. Tadi banyak percobaannya adalah 80 kali ya. N-nya 80. Kemudian di sini adalah peluangnya. Peluangnya tadi kita peroleh adalah 5 ya. 5 yang jumlahnya 6 tadi 5 ya. 5 per NS-nya adalah 36. Berarti di sini 5 per 36. Ya. Peluang berjumlah 6 tadi ya. Kemudian kita substitusikan ke rumus. Ini 80 ya, di sini N, di sini X berarti 12 dikalikan P. P adalah 5 per 36. 5 per 36 dipangkatkan X gitu ya rumusnya. X-nya 12. Di sini Q adalah peluang bukan gitu ya. Q kalian bisa cari dengan 1 kurangi P. Berarti 1 kurangi 5 per 36 ya. 5 per 36. Hasilnya 31 per 36. Ini adalah Q-nya ya. 31 per 36. Gitu. Pangkat N dikurangi X ya. N dikurangi X. Nah, untuk mencari di tabel ini kita butuh tabel untuk N-nya 80 ya, X-nya 12. Karena keterbatasan tabel, di sini dibantu saja tabelnya, kalian harus mencarinya di Excel ya. Jadi rumus tadi bisa diperbanyak sampai N-nya berapa dengan rumus gitu ya. Dan itu harus dilihat di Excel. Ini dibantu saja hasilnya 0,1191. 0,1191. Untuk kalian bisa dilihat di buku paket ini ya, ada halaman 129. Sekarang yang B, kita akan mencari peluang muncul pasangan mata dadu berjumlah 6 paling sedikit 10 kali. Berarti kita mencari peluang X lebih dari sama dengan 10 ya. Karena dia paling sedikit, berarti lebih dari sama dengan 10. Nah, untuk mencari kumulatif, kita harus mencarinya mulai dari 0 ya, 0 dan seterusnya. Sedangkan ketika kita mencari peluang X lebih dari 10, bukan dari 0 artinya ya. Nah, kita harus merubah dulu peluang ini menjadi 1, peluang kumulatifnya itu ya. 1 dikurangi P, X kurang dari sama dengan 9. Gitu. Jadi dia akan sama, karena jumlah semua peluang adalah 1. Jadi ketika 1 dikurangi peluang X kurang dari sama dengan 9, ya, jadi 0 sampai 9 gitu ya, dia akan sama dengan peluang X lebih dari sama dengan 10 ya. Di sini kalian mencari sigma ya, sigma untuk X mulai dari 0 sampai X sama dengan 9 ya. Kemudian kombinasinya berarti dari 80, X-nya 9 gitu ya. X-nya sampai 9, berarti sini tulis saja X. Kemudian peluangnya sama, P-nya ya 5 per 36, pangkatkan X karena belum tahu. Kemudian 31 per 36 ya, Q-nya pangkatkan N kurangi X. Ini sengaja di sini masih X karena sigma ya, kalian harus mengganti X-nya mulai dari 0 sampai 9. Ini juga sama, kita bisa mencari di tabel, tapi karena keterbatasan tabel tidak ada N sampai 80 di sini, dibantu saja hasilnya 1 dikurangi 0,3116. Hasilnya adalah 0,6884. Sekarang bagian C, peluang muncul pasangan mata dadu berjumlah 6 sebanyak 8 sampai 20 kali. Berarti peluang seperti ini ya. 8 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 20. Sama dengan kita ubah ya menjadi
peluang X kurang dari sama dengan 20. Jadi bentuknya harus kurang dari sama dengan saja ya. Dikurangi peluang X kurang dari sama dengan 8. Nah, peluang X kurang dari sama dengan 20 berarti sigma ya, mulai dari 0 sampai 20 ya. Ini 20 maksudnya. Tuh. Di sini berarti N ya, N-nya 80. Kemudian peluangnya 15/36 pangkat X. Kemudian Q-nya 31/36 pangkat N kurangi X, 80, kurangi X ya. Kemudian untuk peluang X kurang sama dengan 8, berarti mulai dari 0 sampai 8 ya, sampai 8. Sampai 8. Di sini 80 X dikali peluang P ya, 15/36 pangkat X. Kemudian Q-nya 31/36, N-nya 80 kurangi X. Ya, ini juga tabelnya tidak tersedia untuk N80, kita bantu jawab 0,9975 dikurangi 0,2024. Ya, hasilnya adalah 0,7951. Oke. Ya. Nah, khawatir masih bingung dalam menentukan nilai pada tabel ya. Untuk tabel distribusi binomial ya, ada di halaman 171 di buku. Misal ada contoh, kalian akan mencari F3 dengan F3 ini dari percobaannya adalah 4 ya. Jadi ini X-nya 3, N-nya 4, ini P-nya. Nah, bagaimana cara mencari di tabel? Pertama lihat N-nya. N-nya ini kolom pertama N. Kalian lihat 4. Ini ya. Kemudian lihat X-nya. X-nya ini kolom yang keduanya. Sesuaikan 3. Kemudian P-nya 0,45. Cari, ya luruskan dengan nilai P-nya. 0,45 di mana? Ini 0,45. Jadi kalian tinggal tarik. Ya, sesuaikan dia ada di mana. Sini ya. Jadi hasilnya adalah 0,2005. Jadi peluangnya ini. Nah, sekarang ada yang unik. Bagaimana cara membaca untuk misal peluangnya F3 masih sama tapi N-nya 8, ini X-nya, ini N-nya, ini P-nya. Dan caranya tadi kita lihat di kolom N ya, kolom N-nya 8. Kemudian kolom X-nya kita lihat 3 ya. Kemudian lihat P-nya ya. Cari P-nya 0,7. 0,7 di sini hanya sampai 0,55 ya. Wah, nggak ada gitu kan. Nah, ada yang unik di tabel ini. Kalian bisa lihat di bawah. Di bawah ini juga nah, nilai P 0,7 kita cari di bagian atas hanya ada sampai 0,55, tidak ada 0,7. Nah, ada yang unik di bagian bawah ternyata ada P juga ya. Coba kalian perhatikan di bawah. Ini ada 0,45, 0,5, 0,55 sampai 0,99 ya. Dan ini juga ada X-nya. Jadi ini bisa digunakan juga, ini X-nya 0, 1 dan seterusnya. Jadi kalian bisa menggunakan tabel dari sisi bagian bawah. Ya, X-nya tadi 3 ya, berarti di sini 3. Karena P-nya ada di bagian bawah, kalian luruskan dengan 0,7. Jadi hasilnya adalah di sini 0,467, ya luruskan dengan 3. 0,0467. Jadi unik ya tabel ini. Jangan kaget ketika di atas tidak ada, dia hanya sampai 0, hanya sampai 0,55 ya. Ternyata di bawah ada. Kita perhatikan sampai 0,099 dan X-nya juga unik. Ya, di sini ada lagi X-nya untuk membantu. Jadi seperti itu untuk membaca tabel. Untuk tabel distribusi kumulatif cukup mudah ya, tidak
tampilannya tidak seperti distribusi binomial ya. Kalian cukup mudah sebetulnya untuk tabel distribusi kumulatif. Jadi tidak dijelaskan lebih lanjut ya, cukup jelas. Demikian pembahasan pada video kali ini. Tagihan untuk pembelajaran kali ini adalah tugas ke-7. Kalian coba dibuka buku paketnya uji pemahaman 2, halaman 133 sampai 134, nomor 3, 8, dan 10. Silakan dibuka. Jika ada yang bingung cara mengerjakannya atau bagaimana, silakan diulas kembali videonya, atau jika perlu ditanyakan silakan ditanyakan. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat belajar, tetap semangat, jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.